Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Falah dengan NIM 2104755 dari kelompok 2 Praktikum Sistem Telekomunikasi kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan mengenai praktikum pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad. Nah, komponen yang akan digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama adalah keypad 4x4, yang kedua adalah Arduino Uno, dan yang ketiga adalah motor servo. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama yaitu memahami rangkaian pengendali motor servo dengan microcontroller. Yang kedua adalah mengetahui fungsi dari komponen yang digunakan. Yang ketiga adalah memahami rangkaian pengendali motor servo dengan microcontroller. Nah, pengaplikasian yang sering digunakan pada microcontroller ini yang pertama adalah mainan mobil dan pesawat remote control untuk anak. Yang kedua adalah pelabelan otomatis, dan yang ketiga adalah pengemasan otomatis. Selain itu, ada juga yang sering kita jumpai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengaplikasian pada pintu gerbang tol. Nah, untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai flowchart yang akan dijelaskan oleh Saudari Santi. Pada Saudari Santi dipersilahkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Santi Raina dengan NIM 2100321. Di sini saya akan menjelaskan flowchart pada praktikum kali ini. Yaitu yang pertama ada memulai, yang kedua itu ada membuka website Tinkercad, lalu menyiapkan komponen-komponen yang kami butuhkan untuk praktikum kali ini. Setelah itu merangkai komponen, lalu membuat pemrograman pada Arduino Uno. Setelah itu melakukannya simulasi, tekan tombol 2, maka motor servo akan berputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Setelah 0,7 detik, motor servo akan berputar kembali ke posisi awal. Setelah dilakukannya langkah-langkah di atas, maka praktikum ini selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dais. Baik, terima kasih kepada Saudari Santi yang telah memaparkan mengenai flowchart pada praktikum kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gaisa Putri dengan NIM 2104758. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu kita membutuhkan alat yang namanya keypad. Nah, keypad itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, keypad ini adalah alat yang terdiri dari sejumlah tombol yang disusun dengan sedemikian rupa sehingga terdiri dari tombol digit, simbol, dan huruf alfabet yang ditempatkan pada pad. Keypad berfungsi sebagai alat yang digunakan sebagai perangkat yang efisien. Selain itu, keypad juga berfungsi sebagai interface antara perangkat elektronik dengan manusia. Komponen yang selanjutnya yaitu ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah salah satu produk dari Arduino yang merupakan suatu perangkat elektronik yang mengandung microcontroller ATmega 328. Komponen yang selanjutnya, lalu komponen yang dibutuhkan selanjutnya yaitu ada motor servo. Motor servo adalah jenis motor listrik yang dalam proses kerjanya menggunakan sistem closed loop. Jadi, motor ini bekerja dengan mekanisme servo. Motor servo berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan posisi tinggi dalam posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini
saya akan melanjutkan gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh saudari Gais terkait penjelasan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian pengendali motor servo menggunakan microcontroller Arduino dengan input yaitu keypad gitu. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Tinkercad-nya juga. Kita akan mulai merancang. Sebelum merancang, mungkin izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zikri dan Warta dengan NIM 2104786. Baik, langkah awal kita zoom terlebih dahulu. Nah, agar terlihat jelas dan enak gitu ya. Mulai dari kolom 4 itu ya, dimasukkan ke pin 2. Kita warna hijau aja. Kita lanjut ke kolom 3. Nanti kita akan berurutan gitu ya, dari kolom 4 hingga eh, baris itu ya, dari 2 sampai 9. Oke, kita lanjut lagi ke kolom 2 ke pin 4. Oke, lanjut lagi ke kolom 1 ke pin 5. Oke, kemudian ke baris atau row 4 itu ke kolom 6. Terus lanjut ke pin 7. Lanjut lagi row 2 atau baris 2 ke pin 8. Kita rapihkan juga gitu ya tombolnya. Oke, sekarang baris ke 1 atau row 1 yang terakhir ke pin 9. Nah, di sini agar biar membedakan gitu ya antara row dan eh, kolom, kita akan ubah aja gitu ya warna kabelnya. Untuk warna kabel baris atau row menggunakan warna kuning. Oke, untuk keypad sudah tersambung pada Arduino. Lanjut kita penyambungan motor servo ke microcontroller Arduino. Dan mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini terdapat 3 pin gitu ya, yaitu ground, signal, lalu ada power. Nanti power ini akan masuk ke dalam PCC yang akan diberikan sebesar 5 volt. Kemudian signal akan diinisialisasikan gitu ya untuk pin gitu ya, masuk ke dalam pin 10 nantinya. Dan juga ada ground, nanti ground masuk atau tersambung ke ground yang ada di Arduino. Nah, untuk signal ini sebenarnya bebas gitu ya pinnya. Mau pin 11, 13 gitu, tergantung selera aja. Baik, kita mulai dari ground terlebih dahulu aja. Oke, kita rapihkan kabelnya. Kemudian kita ubah aja berwarna hitam ya, karena emang isinya ground itu ditandai dengan warna hitam. Lalu power. Power kita masuk ke PCC.
Hapuskan dulu. Kemudian power juga kita ubah warna merah. Oke, signal kita akan inisialisasikan ke port atau ke pin 10. Kita ubah juga warna orange. Kita zoom out. Oke, bisa dilihat sendiri gitu ya. Untuk perancangan rangkaian pengendali motor servo gitu ya, menggunakan microcontroller Arduino dengan input dari keypad sudah dirancang, sudah tersambung gitu ya. Mungkin kita lanjut gitu ya ke tahap selanjutnya, yaitu pengkodingan yang akan dijelaskan lalu dirancang juga pengkodingannya oleh Saudari Putri. Oke, baik, Saudari Putri boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan penjelasan tentang codingnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sandra Fibrianti dengan NIM 2104718. Baik, langsung mulai saja. Di sini sudah terdapat kodenya. Pertama, kita perlu memasukkan direktori keypad dan servo terlebih dahulu, yaitu keypad.h dan servo.h. Kemudian mendefinisikan pin untuk keypad dan motor servo. Untuk mendefinisikan pin untuk keypad dengan konstanta byte rows sama dengan 4, yakni 4 baris pada keypad, dan konstanta byte calls sama dengan 4, yaitu 4 kolom pada keypad, dan karakter keys dengan matriks rows dan calls digunakan untuk menginisialisasi ada input apa saja yang terdapat pada keypad tersebut. Dapat dilihat di sini ada 1, 2, 3, A, 4, 5, 6B, 7, 8, 9C, dan bintang 0 pagar D. Dan untuk mendefinisikan pin untuk motor servo dengan byte row pins rows 9876, di mana ini merupakan pin baris pad yang tersambung ke Arduino. Dan byte calls pins calls 5432 ini merupakan pin kolom yang terdapat pada keypad yang tersambung ke Arduino. Lalu kita akan menginisialisasi keypad dan motor servo dengan keypad dengan indikator Mackie Map, row pins, call pins, rows, dan calls. Kita juga menggunakan tipe data servo dengan variabel myServo. Selanjutnya, untuk menyimpan waktu pada saat motor servo berputar, kita menggunakan variabel rotate time. Kemudian, untuk memanggil void setup, menggunakan myservo.attach10, di mana 10 ini merupakan pin untuk motor servo yang tersambung ke microcontroller. Dan menggunakan myservo.write0, ini maksudnya adalah pada saat disimulasikan, servo berada pada posisi 0 derajat. Kemudian untuk memanggil fungsi void loop, kita menggunakan karakter key keypad.getKey. Jadi ketika tombol 2 pada keypad ditekan, maka motor servo akan berputar sebesar 90 derajat. Di sini juga menggunakan rotate time untuk menyimpan waktu pada saat motor servo berputar. Kemudian kita akan mengecek apakah sudah 0 detik setelah motor servo berputar. Jadi maksudnya adalah pada saat motor servo berputar sebesar 90 derajat, motor servo akan kembali lagi ke posisi awal di 0 derajat. Baik, langsung saja kita simulasikan.
Dapat dilihat ya di sini, motor servo berada di posisi 0 derajat. Ketika ditekan tombol 2, motor servo akan berputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Dan motor servo akan kembali lagi ke posisi 0 derajat dalam waktu 0,7 detik. Baik, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah memaparkan mengenai pengkodingan pada praktikum pengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad pada simulasi Tinkercad ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nusaida dengan NIM 2101023. Pada praktikum kali ini dapat dikatakan berhasil jika ketika kita menekan angka 2 pada keypad ini, motor servo akan berputar 90 derajat searah jarum jam. Pada dari itu, kita akan mencobanya. Yang pertama itu dengan kita klik Start Simulation. Setelah itu, kita klik angka 2 pada keypad. Dan terlihat ya, ketika kita mengklik angka 2 pada keypad ini, motor servo akan berputar 90 derajat dan searah dengan jarum jam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.